Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Kurang ini selanjutnya head oleh. Ya sakjane diwaca di W masing-masing kok di kene kari diskusi sing angel-angel tok ono ya. Gak kok nek kira-kira kurang waktunya nanti anu ini. Hah? Terlalu cepat saya perlu diskusi. Iya. Jadi Coba dibaca sih lah. Baca tok lah. tak waca anune tok ae, global tok ae. Langsung tak simpulno. Di slide 41 itu hukum belajar haid untuk wanita fardhu ain, untuk laki-laki fardhu kifayah. Intinya itu. Bisa dibaca sendiri nanti. Usia haid ini slide 42. Minimal usia haid 9 tahun kurang 16 hari. Pakai kalender Hijriah. Sebenarnya yang ini untuk mempermudah aja Cak Nur Hasyim ini. Sebenarnya minimal usia haid itu 9 tahun kurang nggak apa-apa. Tapi asal kurangnya jangan sampai 16 hari. Jangan sampai 16 hari. Jadi kekurangan dari 9 tahun jangan sampai cukup ditempati oleh minimal haid dan minimal suci. Minimal haid kan sehari semalam. Minimal suci 15 hari 15 malam. Ya, berarti ojo sampai cukup untuk itu, berarti 16. Jadi minimal usia haid 9 tahun, kurang nggak apa-apa. Yang penting kurangnya jangan sampai 16, bukan kurang 16 enggak. Jangan sampai 16. Maksimal berarti kurang. Enggak, 16 15 ya ini untuk mempermudah. Soalnya begini, lek kurang 16, detik pertama bukan haid, sak detik toh. Makanya ini kan memang dipersiapkan untuk daurah cepat. Akhirnya dibahasakan 9 tahun kurang 16 hari. Sebenarnya kalau detail-detailan bahasa kitab, kurangnya kurangnya 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik. Detail-detailan kitab hanya 16 hari gampang. Jadi kurang nggak apa-apa, tapi pakai kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena itu penting, nyatet tanggal lahir Hijriah itu penting. Kemudian bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut. Artinya 9 tahun kurang 16 hari. Misalnya 9 tahun kurang 20 hari sudah mengeluarkan darah, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. 9 tahun bulan. Misalnya 9 tahun kurang 20 hari. Pendarahan sudah jadi kurang 20 hari ke ulang tahun ke-9. Kurang 20 hari. Keluar darah 10 hari. Berarti kan yang 4 hari pertama belum usianya, bukan haid. 6 hari berikutnya sudah masuk usia. Berarti sudah haid. Yang 4 hari itu hukumnya apa? Damul fasad. Dam fasad jauh sama dengan istihadah. Apakah disebut dam istihadah apa enggak itu khilaf lafdhiyah, enggak ada tarotubnya. Disebut istihadah fadl, disebut dam fasad enggak masalah. Cara sholatnya gimana? Apa? Cara sholatnya? Yang itu sih. Jadi kan yang 4 hari. Yang 4 hari pertama tetap sholat dengan disumpet kayak salisul baul. Jadi kayak istihadah persis. Hukumnya makanya kan ada ulama yang mengatakan ini dam fasad, yang mengatakan dam istihadah. Khilaf lafdhi itu. Hukumnya hukum istihadah. Kemudian pendarahan yang terjadi pada usia menopause 50 tahun tetap dihukumi haid. Maksimal usia haid tidak ada batas dalam syariah. Versi kedokteran ada. Versi syariah hatta 90 tahun mengeluarkan darah mencapai 24 jam tidak lebih dari 15 hari ya tetap dikatakan haid. Ini versi syariah. Sinul Ya'as versi syariah 62 tahun, 62-an. Dan tapi begini, memang di fikih ada istilah Sinul Ya'as. Tapi bukan berarti Sinul Ya'as artinya umur ghalibnya orang itu sudah menopause 62 tahun. Tapi seandainya keluar darah tetap dihukumi haid. Ya Aisyah istilah kan idai Aisyah pakai bulan kalau baik ketika ditolak
ditolak kan idai tidak pakai akro ajisa. Ajisa yang dimaksud yaitu wis umur 62 tahun minimal dan headnya sudah nggak keluar. Lek headnya saya keluar, sih tetap dawatul akro. Idai sih salah satu guru. Itu anak tabel ya penjelasan masalah tadi ya. Itu ke usia 9 tahun ada 3 contoh ABC itu. Yang pertama yang atas sendiri sudah masuk usia, yang B dan C sudah masuk usia lalu keluar darah gitu kan. ya. Yang B belum usianya semuanya, berarti tidak ada HT. Kalau yang C itu Yang belakang yang bukan head, 4 yang depan hari head. pertama itu bukan head. Masa head minimal masa head 24 jam. Sehari semalam 24 jam, kurang sedikit aja tidak dihukumi head. Maksimalnya 15 hari 15 malam jika dalam kurung 360 jam. Walaupun putus-putus namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Contohnya keluar darah 12 jam lalu bersih 13 hari. Nah, kemudian keluar darah lagi 12 jam di hari ke-15. Hari pertama keluar darah cuma 12 jam. Terus 13 hari suci berarti sudah 14. Hari ke-15 keluar lagi 12 jam. Ini sudah dikatakan haid. Kenapa mencapai 24 jam? Cukup. Minimalnya 24 jam. Betul-betul harus pas 24 jam atau lebih. Kurang sedikit ini tahdidan bukan takriban. Kurang sedikit bukan haid. Atau kurang 10 menit misalnya itu kalau 24 jam bukan. Berarti semisal ada perempuan hari pertama keluar 12 jam. Terus hari keduanya bersih. Iya. Terus hari sampai hari 13. 14 berarti. Ya, 14. Ya. Ya, 14 hari. Ah, Hari ke-15 keluar lagi. keluar lagi. 12 jam. Oke. Itu 12 tambah 12 24 jam. Berarti kalau puasa ini harus kodok berarti. Nah, nanti ada kaul sahbi, ada kaul lati. Like kaul sing utama, kaul sahbi, walaupun dia puasa di 13 hari itu kodok apa itu? Iya. Kroso. Tapi nanti ada kaul lati. Kalau apa? Kaul lati. Nanti ada di anu nih slide ada. Ya ini sih dolarnya belum terus. Masih Oh. Boleh nambah ya. Ada kaul lati nanti. Kaul lati enak dipakai di puasa. Kalau di Jima enggak apa-apa tak apa. Hah? Sepakat lah itu. Hah? Sepakat. Sepakat ya Mas itu. Sepakat misalnya di masa suci itu melakukan hubungan. Ah. Sepakat halal. Sepakat halal. Soalnya nanti gini, jadi buka Sudah Iris. menerapkan, Jadi ada ketika mampet yang kemungkinan kembali lagi. Lah di tengah-tengah mampet ini berlaku hukum suci apa berlaku hukum haid. Ini nanti ono khilaf Imam Nawawi Rafi'i. Lah lek wis ending wis selesai haidnya terjadi putus-putus kayak gitu. Lah qaul sahbilak itu menghukumi setelah selesainya darah. Lek khilaf Imam Nawawi Rafi'i itu menghukumi kejadian yang sedang terjadi, bukan setelah terjadi. Nah, nanti anu di sini memang mazalatul aqdam masalah itu. Khilaf Imam Nawawi Rafi'i ambek kalau khilaf sahbilaki itu akhirnya sing salah paham. Bahkan mudaris haid di pondok-pondok gede. Soalnya kita ada grup golongan mudaris haid, pondok Sarang, Lirboyo, Ploso, arek-arek Mesir, arek Hadramut. Pokok sing golongane peminat haid wis. Pengajar di pondok-pondok. Berarti termasuk Gus Dewa itu. Itu terbukti di situ banyak sing salah paham. Wakai jarang cuma 1-2 sing betul-betul bisa membedakan antara maksudnya sahbilaki ambil Imam Nawawi. Jadi sahbilaki itu ketika terakhir Ya, menghukumi akhir sudah hukum akhir, vonis akhir. Lek khilaf Nawawi ketika sedang mampet, ini ya apa iki berlaku haid apa enggak? Sholat atau enggak ya? Kemudian haid terus menerus cara menentukan bagaimana ya pokok al aslu bakal udam. Di situ dikatakan bagaimana cara menentukan haid Anda terus menerus atau tidak. Bagaimana cara menentukan dirasakan, dilihat di pembalut, tidak perlu semuanya. Pokok misal hari ini ada perempuan keluar darah.
nggak dicek belas, nggak dicek sama sekali. Setelah 3 hari dilihat, kok sih ada darah, berarti alaslu selama 3 hari ada darah terus. Oh iya. Berarti udah nyampe 24 jam apa enggak? Wis 3 hari kok. Oh iya. Tapi kan enggak mesti, kadang-kadang mampet selama 3 hari. Selama dia enggak melihat mampet, walaupun enggak ngecek gara-gara al aslu bapak umakana alamakan. Ya aslu ada. Iya, Cak. Saya pernah nangani seseorang keluar darah 2 tahun. Iya, sambil nggak siap gitu. Iya. Itu cara menghubungnya sudah pasti 2 apa? Pasti head dan istihadah. Iya. Dan istihadah. Head istihadah itu berarti ya ono head dan istihadah ya tafsil yang ono itu. Tafsil itu. Cuman di sini di slide ini Cak Nur Hasyim mengikuti kaul sing gampang. Mengikuti kaul sing gampang ndak pakai tafsil gitu. Cara mengetahui bersih. Ketika orang head kemudian ingin ngecek, kan soalnya karena kalau bersih wajib sholat. Cara mengetahui bersih itu dengan menempelkan kapas ke dalam kemaluan bagian dalam. Bila ada bercak walaupun hanya keruh, akdar, keruh atau kuning, itu berarti belum bersih atau suci. Warna darah head kan ada 5. Iya. Merah kehitaman, gitu. Warna merah kekuningan, terus kuning, keruh. Itu warnanya. Selain itu bukan. Kadang ono hijau barang. Itu biasanya itu cairan ya golongannya sejenis keputihan, cuman itu biasanya ada infeksi lah, warna hijau berarti ada infeksi. Jadi kalau masa suci pas keluar hijau itu bukan head tapi Bukan. Lanjut. hijau. Bila ada bercak walaupun Lolok. bila ada bercak walaupun hanya keruh berarti belum bersih atau suci, meskipun cairan itu tidak mengalir ke kemaluan bagian luar. Bagian dalam, bagian luar itu maksudnya bagian dalam itu ya ketika jongkok nggak ketok, ketika duduk nggak ketok, bagian luar ketika duduk ketok. Ya. Kemudian di bawah itu, nah ini keluar darah putus-putus ini. Ini langsung dielokno Imam Rafi'i, diambil yang mudah bagi wanita. Keluar darah putus-putus sebelum 24 jam. Di situ saat keluar berlaku hukum haid. Ketika ada darah, walaupun belum nyampe 24 jam, harus memberlakukan hukum haid. Kan tidak mesti. Jadi ada orang misalnya sekarang jam 2 keluar darah, harus langsung memberlakukan hukum haid. Walaupun tidak mesti darah ini bakal nyampe 24 jam. Kan belum tentu. Jadi akhirnya istimta, bima baina surah waruba, sholat dan yang lain-lain udah nggak boleh lagi sih. Walaupun nggak mesti darah ini bakal mencapai 24 jam. Harus secara kaidah wayahe al-aslu al-adab. Tapi ini saja harus di masa head ya. Maksudnya di masa Di haid. hari head. Ya sampai takon hari haid itu ya bingung bisa apa maksudnya hari haid. Ya enggak, maksudnya biasanya apa Setelah namanya? kalau tuhur lah, Setelah kalau tuhur. Dan artinya kalau darah ini keluar masa suci kan bukan head berarti kan. Makanya itu engko bulat mana itu? Ya bener mau Jai setelah kalau tuhur lah. Setelah kalau tuhur. Setelah kalau tuhur aja. Paling aman gitu. Soalnya kadang masyarakat beranggapan ini sih waktu suci berdasar kebiasaan, enggak mesti. Pokoknya lewat akal tuhur sudah. Setelah lewat akal tuhur sejak haid sebelumnya, sejak mampet. Saat keluar darah berlaku hukum haid, saat bersih wajib berlaku suci. Jadi jam 2 keluar, ya memberlakukan hukum haid. Isya mampet, ya berarti wajib sholat isya. Wajib sholat isya. Apakah mandi? Tidak usah mandi karena belum nyampe 24 jam. Dari duhur jam 2 sampai isya belum 24 jam. Jadi begitu isya mampet dicek gak ada, ya berarti wajib sholat isya tanpa harus mandi. Dan nungguan udah, nunggu sampai mau subuh.
atau mau tidur gitu. Ya nggak harus langsung. Pokok intinya isya itu wajib dilakukan, jangan sampai mepet belum sholat. Ya nggak harus langsung. Misalnya nanti jam 12 ternyata balik darah lagi, berarti isya nggak wajib begitu. Jadi pokok setiap keluar darah diberlakukan hukum haid, setiap mampet diberlakukan Tidak hukum usah suci. mandi karena belum nyampe 24 Kalau jam. belum 24 jam. Kalau udah nyampe 24 jam terus mampet, wajib sholat dan wajib mandi. Ternyata keluar darah lagi, ya berarti terbukti sholat tadi nggak sah jadi fardu, jadi sunnah mutlak. Wati boleh, seandainya balik lagi darah, berarti tadi itu bonus. Pakai bonus lagi. Nyaman. Ini iya sih. Ya nggak punten lagi cari. Bonus ini ya. Iya. Walaupun pasti anak-anak sudah ketujuh ke saya, memang saya yang melakukan. Mohon maaf sekali ini di luar sadar mungkin ya, saya katakan luar sadar karena saya sudah berkali-kali nanya ke istri, Neng, enggak, enggak bilangnya, Aja. kan saya kan masa, coba tak cek dulu kan ada mungkin aja ya, mohon maaf terjadilah hubungan badan ini. Terus keluar darah. Ya begitu keluar langsung dihentikan. Cabut. Nah, ini sampean hetan ini. Ternyata dibuka lagi anunya itu catatan. Iya aku sih. Ya Allah. Ya wes. Tadi mampet. Benda aja kan maksudnya dia sudah ngitung gitu ya. Aku suci. Mampet tapi, mampet. Ada darah dicek kan. Di taman biji. Enggak sih mas. Ya makanya sebelumnya kan dicek ternyata nggak ada darah. Ya berarti berlaku hukum suci. Walaupun belum mencapai 15 hari, belum mencapai maksimal kebiasaan misalnya 10 hari. Ini ternyata 7 hari kok mampet, nggak masalah, halal. Pokok begitu mampet berlaku hukum suci. Ngapun tanpa suatu jimat itu betul gede ya. Ya begitu. Kaget aku. Langsung tak rem enggak enak seragane. Jadi iya kamu. Oh, batal kan. Di ini jen gurih. Jangan ini. Jangan. Lepas ngapun tanpa suatu jimat niku. berarti harus langsung dihentikan. Nggak iso kan? Kan sampai metu ya. Ya nggak oleh ditutup kari titik nggak oleh. Begitu tahu ya Sifat, langsung sifat. dihentikan. Tangan di jompo. Waktu masih nabe. Enggak sih kok lama ngocak. Suci enggak? Suci. Ada. Sering tidak sih. Enggak sekalian Oh, mafu. Berarti ada macam-macam benar. Kalau kamu bilang. Itu jam 3 keluar darah, jam 3 siang. Oh, jam 3 malam itu. Kan itu ada SDAM itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak SDAM. Misalnya ini 48. 48 juga. Iya 48. Iya kan itu Sholat ada cici. Sholat. Oh SDAM. jam 3 keluar darah. Itu jam 7 Bersih. siang bersih sampai jam 5 itu jam 17. Zuhur asar mak sholat sih. Iya, zuhur asar sholat sah, wajib sholat itu. Subuh enggak usah karena pas itu ada darah. Maghrib jam 5 keluar sampai jam berapa? Maghribnya berarti enggak sholat. Isya mampet sholat lagi. Terus begitu. Menunggu atau langsung mandi? Jika dalam 15 hari darahnya tidak mencapai 24 jam, ternyata putus-putus ulu di total selama 15 hari itu tidak mencapai 24 jam. Nah, Maka wajib kodok sholat yang ditanggalkan saat keluar. Maka kayak subuh itu wajib dikodok, maghrib wajib dikodok, karena terbukti berarti dia tidak haid. Tapi kalau ternyata mencapai 24 jam, sholat yang dilakukan semua itu kayak zuhur, asar, isya, mutlak semua. itu jadi sholat sunnah mutlak kabeh. Ya bagus lah. Jadi ini hukumnya. Untuk tak terang antara apa? Nah ini ada pembahasan di setelahnya ini. 49 menunggu atau langsung mandi. Ya. Ini di sini di slide mengikuti pendapat Muqabilul Ashah
yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Sing utama tak begini, cuma tak terangno apa yang ada di sini. Jika darah sudah mencapai 24 jam, pada saat bersih boleh menunggu tidak langsung mandi. Boleh menunggu tidak langsung mandi asal memenuhi 2 syarat. Adat haidnya memang putus-putus sebelumnya, haid sebelumnya memang biasanya putus-putus. Kedua, belum mencapai masa adatnya. Maksudnya begini, ada orang perempuan biasanya haidnya memang putus-putus selama 10 hari. Adat perempuan ini haid sebelum-sebelumnya memang biasanya haidnya itu 10 hari, putus-putus selama 10 hari, itu tidak langsung keluar gitu enggak. Nah, kemudian di bulan sekarang dia ngalami haid kayak gitu, dapat 5 hari mampet. Dia boleh iktimat kepada kebiasaannya. Kok biasanya saya haidnya 10 hari dan biasanya mampet. Jadi kalau ngikuti pendapat ini, pendapat Imam Rafi'i, ketika mampet tidak usah mandi, tidak usah sholat. Tapi resiko tidak boleh tadi itu memanfaatkan waktu selak komane itu. Ngelak Imam Rafi'i. Kenapa disamakan dengan adat sebelumnya? Kalau untuk bulan pertama kali kayak gitu tidak boleh, sepakat. Ini memang biasanya begitu. Jadi punya kebiasaan haid 10 hari dan selama 10 hari ini mesti mampet-mampet. Maka di bulan berikutnya ketika keluar darah dapat 5 hari mampet, ya tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah mandi, tapi tidak boleh istinta. Karena ini berarti mampet sementara kayak biasa ya. Haid bakal 10 hari. Lewis lewat nanti sih. Lewis lewat 10 hari, wes mau tidak mau tidak ada dasar, mau tidak mandi itu kati dasar apa? Tadi dasarnya adat, ini tidak ada adat. Dikatakan kebiasaan itu harus berulang. Enggak. Kalau dalam haid itu al-adat tersebut bimarah. 1 kali cukup. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Ada enak tapi ada enaknya. Dia memang tidak bisa memanfaatkan waktu sempit kan. Waktu sempit itu tidak bisa dimanfaatkan. Ya kita kabin. Kita kabin. Jadi kalau pendapat Imam Rafi'i, enaknya kepada perempuan. Suaminya. Enggak enak masalah suami. Lah Imam Nawawi enggak. Gimana? Mau pertama, kedua, hatta kebiasaannya 15 hari selalu begitu. 10 hari putus-putus. Tetap lah kata Imam Nawawi. Hatta kebiasaan begitu, pokoknya putus al-zahir ada mudam. Jadi al-zahir ada mudam sudah karena tidak ada darah. Ya udah berlaku hukum suci. Setelah segera mandi, sholat, puasa, istimta boleh. Perkara balik ya wes. Karena kami harus Ini tapi boleh dipakai semua. loh, justru sing utama Imam Nawawi. Sing utama justru Imam Nawawi, sing iki justru kalau muka belas karena ini iki disebutkan untuk mempermudah wanita. Karena kan itu untuk daurah wanita. Lek daurah laki-laki wae diganti Imam Nawawi. Ini juga berlaku di nifas. Juga berlaku di nifas sih. Oleh 10 hari mampet ya wis apa? Wis mampet. Walaupun kebiasaannya nifasnya 50 hari misalnya. Oleh 10 dino mampet tak kok biasae. Lu wis doire suci. Tapi jahitannya durung mari. Isik loro. Nah itu yang dimaksud masa adat di sini ialah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Ini khilaf antara Imam Nawawi. Haid terakhir malah ada ya. Iya, yang terakhir, adat yang terakhir yang dipakai. Ini khilaf antara Imam Nawawi Rafi'i. Jadi menghukumi ketika si proses putus-putus. Artinya ketika sedang itu terjadi. Lah ada qaul sahbilakti tadi itu. Nah, ini tidak ada hubungan yang bisa bilakti. Beda, khilaf yang lain. Sahbilakti itu menghukumi setelah betul-betul putus akhir. Misal selama 10 hari ini dia darahnya putus-putus.
2 hari keluar, setengah hari mampet, keluar lagi, mampet lagi, keluar lagi, mampet lagi. Nah selama si proses mampet keluar, ini yang berlaku khilafnya Imam Nawawi Rafi'i tadi. Apakah harus segera memberlakukan hukum suci atau nunggu sampai 10 hari sesuai adatnya? Nah, ternyata wis maru 12 hari mampet wis. Dapat 12 hari ternyata mampet tak keluar lagi sudah. Nah, baru sekarang kita menghukumi kejadian-kejadian kemarin itu. Putus-putus yang sudah lewat kemarin. Jadi menghukumi sesuatu yang sudah terjadi. Iya. Ini masalah salat lebih. karo poso tok ya? Masalah apa? Iya sakti lagi. Sabi lati. Iya sakti lagi. Ya engko ngefekin aruno, lek nang istimta wis kadung bonus. Ini Iya. ngondoi poso. Mau iya apa enggak? Lah itu. Lah udah, wis 12 hari betul-betul mampet, tak balik maneh. Lah ini kita sekarang bahas. Kemarin ketika mampet misalnya melok Imam Nawawi. Dia sholat, dia puasa. Kalau mengikuti kaul sahbi itu mengatakan jadi sahab ditarik. Hukum darah ditarik dari awal sampai akhir. Istishab. Iya, dari tanggal 1 sampai 13 ditarik head KB. Walaupun orang mampet-mampetnya. Karena dihukumi head KB, walaupun dia kemarin sempat puasa misalnya 3 hari, enggak sah. Kenapa? Itu berlaku hukum head. Dikodok, berarti kodok 13 hari puasanya. Itu lek melok kaul sahbi, lek kaul lakti enggak, lakti milih. Sing ono darah ya, sing enggak ada darah suci, dipilih. Lah lek ikut kaul lakti, ya berarti kalau dia kemarin puasa 3 hari, ya wis 3 hari sudah sah puasanya, tinggal kodok yang 10 hari. Lek sholat enggak ada pembahasan, sholat kan enggak usah dikodok. Imam Rafi'i Nawawi. Beda, Imam Nawawi kemarin menghukumi ketika si proses keluar datang putus. Ini totalan nih bisa. Kayak totalan. Setelah 10 hari. Iya. Jadi nggak harus kemarin dia misalnya ikut pendapat Imam Nawawi. Sekarang mau nggak lakti terserah, sahbi terserah. Atau kemarin ikut Imam Rafi'i. Sekarang mau ikut lakti, sahbi terserah. Nggak ada saling mengikat. Yang pertama ini. Sahbi, yang utama sing sahbi. Sing enak itu. Sing anu hukumnya HKB. Gak enakin nang poso. Lek sholat sama. Oke. Karena sholat kan tidak usah dikodok, malah tidak sah dikodok kalau Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli sah dikodok tapi nggak dapat pahala. Lek urusan sholat podo ae kita ngikuti sahbi lakti sama. Lakti. Iya lakti. Oh, lakti. Lagi sing dek rasane. Lukoto. Lakti. Sakti. Sallallahu Muhammad. Kita sehat kok ya. Ono acara nek. Acaranya kapan? Nggih, dari dalek karo wong wedok iki suwe. Mau kok kene, Gus. Woi. Cuman gak ada panganan kene. Kita salah bener no. Kengken melebet nih kok seakan lu. Mboten wonten melebet gini. Bisa aja. Itu sahbi lakti dengan khilaf Imam Rafi'i. Banyak sing bingung masalah ini apa bedane tadi itu. Nah itu bersih di sela-sela head menurut kaul sahbi, suci menurut kaul lakti. Perbedaan hukumnya itu di bawahnya. Menurut kaul sahbi tidak sah sholat yang dilakukan kemarin di tengah-tengah mampet itu dihukumi tidak sah jadi fardu, tapi tetap tercatat sebagai sholat sunnah. Menurut kaul lakti sah sholatnya, tidak sah puasanya dan sah puasanya, itu khilafi. Yang dimaksud suci dalam istilah lakti ini bukan suci dalam kurung yang berlaku dalam masa iddah. Ini walaupun dihukumi suci menurut kaul lakti,
Tapi bukan berarti udah mampet 3 kali berarti salah satu guru, udah. Ini tidak berlaku dalam masalah ida tetap tidak ada perbedaan. Kita tetap ya 3 kali. Jadi cara memilih sahbi atau lakti itu terserah orang tuh. Terserah wanitanya. Di sini pendapatnya sama-sama boleh dipakai. Walaupun yang muktamad sahbi, cuman lakti ini muqabil adhar atau muqabil asab. Jadi ala kulli hal sih pendapat yang masih boleh dipakai. Berarti pada Nawawi ya sing lakti itu apa? Ini muktamad. Sahbi sing muktamad. Sing muktamad sih sahbi. Bukan sing lakti. Beda kasus. Imam Nawawi Rafi tadi menghukumi ketika sedang terjadi. Iki totalan buri lah sahbi lagi. Beda kasus. Suci dan haid saat bangun tidur. Nah ini kadang tidur durung haid. Tangi-tangi wis amber. Ngitung haidnya sejak tidur apa sejak bangun? Ya bangun. Atau sebaliknya, ketika tidur dalam kondisi haid, tangi wis garing, wis mampet bisa. Ngitung suci mulai kapan? Lek dalam madhab Imam Syafi'i setelah dikonsultasikan beberapa kali di mana-mana dan Ustaz Abdurrahman Segaf juga semua pernah ditanyakan, ndak nemu nas sore. Ndak nemu nas sore. Ini yang disebutkan di sini, ini nukil dari Radul Mukhtar madhab Hanafi. Nah, lek madhab Hanafi ini, jika sebelum tidur haid, ketika sebelum tidur dalam kondisi haid, bangun tidur kedapatan suci. Tidur jam 10 malam dalam kondisi haid. Bangun subuh ternyata mampet. Langit berarti ini dihukumi suci sejak jam 10 malam ketika tidur ataukah ketika bangun subuh itu. Nah, di sini maka dihukumi suci sejak tidur. Ini Hanafi, madhab Hanafi. Sore nasi. Seumpama dia tidak sholat isya, atau isya lah. Bisa karena dihukumi suci ketika dia tidur. Sama maghrib berarti. Sama hari itu iya kena kasus zawalul maneh. Kan mampetnya di isya, dihukumi mampet isya. Kan isya wajib di qadha sama maghrib karena bisa dijamak dengan isya. Ini di Hanafi sore. Kalau kita pakai kaidah mazhab Syafi'i, tapi tidak ada nas sore. Cuma Ustaz Abdurrahman menjelaskan, kalau kita pakai kaidah Syafi'i ya dihukumi suci ketika bangun. Iya, bi aqrab zaman. Al aslu fi kulli hadisah takdiruha bi aqrab zaman. Itu pakai kaidah Syafi'i. Hanafi ya. Jika sebelum tidur suci, sebelum tidur jam 10 itu suci. Tidur, bangun subuh wis amber di kasur. Berarti kan kira-kira wis suwe dihukumi haid, tapi tetap dihukumi haid ketika bangun. Bangun tidur kedapatan haid maka dihukumi haid sejak bangun. Dibedakan kalau Hanafi. Kalau di sini ngitungnya sejak bangun, bukan sejak tidur. Jadi 2 paket ini Hanafi. Sorry nasi di roti. Ini lu hati-hati ya. Ya untuk ngati-ngati. Untuk ngati-ngati. Hanafi. Lek cara Syafi'i ndak ono nas sorih, cuma lek pakai kaidah takdir di akhir zaman, iya dihukumi sejak bangun kabeh. Ketika bangun itu dihukumi suci dan haid ketika itu. Sejak bangun haid. Ya, yang kedua suci. Ini sing hati-hati lah. Sing di Hanafi kok Syafi'i. Sore ini di mazhab lain dicari nggak nemu. Hanya nemu di Hanafi gitu. Di mazhab lain nggak nemu. Ada di Maliki nukil Hanafi. Nukil, bukan konsep Maliki nukil. Di kitab Maliki. apa bisa ya ketika kan di dalam mazhab Syafi'i di dalam nas nggak ditemukan. Iya. Jadi kita pakai kaidah itu. Ustaz Abdurrahman kan rodok buka peluang gitu, asalkan apa? Ya lek kaya pondok-pondok Jawa ndak pati wani. Karena kan kaidah itu ya ono mustasnaya ya ono sembarangan gitu. Lek Ustaz Abdurrahman kan istidlal bil qawaid itu rodok membuka peluang. Khususnya kalau kaidahnya itu menjadi sebuah ilat. Kan tidak semua kaidah itu ilat. Kaidah fikih itu adalah sebuah ilat hukum. Maka kata Ustaz Abdurrahman ya sudah kita tinggal ilhaq, bukan qiyas. Karena bedanya ilhaq sama qiyas kan kalau qiyas kita nyari ilat pakai masalik kemudian dites pakai nawagid ya. Qawadih itu lolos itu kan itu sing soro itu. Nah, tapi lek wis ilat disebutno oleh ulama.
Kita tinggal ngepas huruf yang jadid ini ada ilat itu apa enggak? Pastikan toh. Ada ilat itu apa enggak? Ada, tinggal nghukumin. Ini ilhaq. Kalau ilhaq enggak harus seorang mujtahid. Yang penting bisa memastikan ilat itu ada. Contohnya penistaan kan terlarang. Sampean kepengin ngukumi ishari itu penistaan apa enggak ya? Kon mesti. Engko dalile anu dibantah. Ya hut nabi yo boro-boro. Ini pendarahan saat hamil. Lek Syafi'i, wanita hamil mungkin haid walaupun jarang. Dan itu oleh kedokteran memang bisa seperti itu. Jarang sekali bisa wanita hamil. Umumnya tidak bisa wanita hamil haid. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ada kasus ada itu bisa. Jadi artinya kedokteran yang sekarang nggak menutup total pintu haid. Ada. Iya. Oh, apa? Budi saya hamil sampai dapat 5 usia. Iya. Iya, karena memang secara kedokteran itu bisa. Teori kedokteran kuno kan mengatakan tidak bisa. Wanita hamil mengatakan tidak mungkin haid. Tapi sing teori terbaru itu mungkin walaupun jarang, sangat jarang sekali. Dan ini persis sampai pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan mungkin haid tapi jarang terjadi. Itu mungkin. Kalau mungkin berarti ada gitu. Ya. Jadi itu madzhab Imam Syafi'i. Lah imam yang lain, Imam Ahmad kalau nggak salah, itu nggak mungkin wanita hamil, nggak mungkin haid. Jadi lek ono wanita hamil keluar darah dipastikan bukan haid. Langsung begitu madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Lek hah? Iya, istihadah masuk tanpa fasad, istihadah. Jadi tetap wajib sholat dan yang lain-lain. Lek madzhab Syafi'i pokok memenuhi syarat haid ya sudah haid. Artinya memenuhi syarat haid sudah dari haid sebelumnya sudah terpisah akal tuhur. Kemudian mencapai 24 jam tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Asalkan begini. Keluar pertama tidak ketika sakit mau melahirkan. Kita baca aja. Perdarahan saat hamil. Pendarahan saat hamil dihukumi haid jika 1 mencapai 24 jam, 2 tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Lek wis wetengi loro pertanda akan melahirkan kayak keluar darah atau mutol. Hukum mutol ya fasad kayak istihadah, wajib sholat dan yang lain-lain. Kadang-kadang wanita nggak sholat di sini, wajib sholat. Justru tak sholat. Biasanya wis satu wis weteng gak enak kabeh kate wong sholat, mau metu gede. Biasanya wong wedok rata-rata tak gelem. Tapi wajib sholat kayak orang istihadah. Ketika ngelarani mana itu. Jika keluar bersamaan dengan sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid. Tidak dihukumi haid. Kalau ketika pertama kali keluar itu bersamaan dengan rasa sakit walaupun mencapai 24 jam, dipastikan bukan haid. Pakai Syafi'i. Kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, kecuali sebelum sakit sudah ada darah. Belum ada rasa sakit pertanda melahirkan sudah keluar darah. Kemudian nyambung sampai kemudian sakit wetengi. Sampai kemudian wetengi sakit. Nah, ini maka dihukumi haid tabaan. Dihukumi haid tabaan sampai melahirkan. Ini kemudian muncul khilaf di antara ulama. Jadi damu tolak asal ibaratnya damu tolak laisa mihaidin. Tolak ketika sakit pertanda mau melahirkan. Darah yang keluar ketika itu bukan haid. Illa idat tasola haidin qablahu. Kecuali jika bersambung dengan haid sebelumnya. Maka dihukumi haid kabeh. Sampai kapan? Sampai anak itu keluar total. Sebelum anak keluar total haid kabeh. Setelah keluar total dihukumi dam nifas. Nah, di dalam memahami idat tasola bihaidin qablahu ini ulama khilaf. Lek kayak di Jamal, kalau di Hasyiah Jamal itu berarti ya sebelum sakit harus sudah mencapai 24 jam. Jadi sebelum perut sakit sudah keluar darah 24 jam atau lebih. Setelah itu sakit
nyambung darah yang darah ketika sakit. Lagi yang dimaksud muttasil bihaidin qablahu, tidak akan dikatakan haid kalau belum 24 jam. Ini yang ada di Hasyiah Jamal seperti itu. Berarti kalau yang sebelum sakit cuma 24 jam dam fasad kabeh. Itu yang di Hasyiah Jamal. Tapi kalau di Hasyiah Syirbini ala Syarhil Bahjah itu enggak. Pokoknya totalnya mencapai 24 jam. Yang sebelum dan setelah sakit di total sampai 24 jam itu sudah haid. Yang kuat mana? Nggak bisa menentukan ini, soalnya ini khilafi antara muhasyi. Jadi kita kan nggak bisa, nggak ada dobit muhasyi yang utama ini yang mana, nggak ada. Beda lek kalangan syurah itu kan ulama wis terpusat nang Ibnu Hajar Romli. Nah di muhasyi nggak bisa gitu. Ini Jamal sampai Syekh Syirbini ini lebih mutamat mana bingung. Itu pemahaman dari muhasyi, wis mutaakhirin temen. Wallah alam wis terserah arep ini. Lah pingin enak melo sing tidak kena sholat, tidak kena anu, lebih meringankan wis loro-loro kate kong. Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah. Kalau hamilnya yang tasib ila zaum. Kalau hamilnya yang tasib ila zaum. Kalau hamilnya enggak yang tasib, maka dihitungkan iddahnya tetap salah satu guru. Ada perempuan zina, dipastikan hamilnya karena zina. Suaminya hamilnya dipastikan dari zina, maka iddahnya kan tetap salah satu guru. Atau wati syubhat misalnya. Wati syubhat beda. Bukan. Kalau perempuan zina kan nggak punya suami. Bisa tetap anu J. Oh. Tetap iddah dia untuk nunggu hamil. Selingkuh lah. Atau seorang suami yang menikahi wanita sudah hamil. Ada seorang laki-laki menikahi wanita sudah hamil di luar nikah, kemudian didukhul, ditolak, kan tetap wajib iddah. Iddahnya pakai salah satu guru, bukan biwatil hamil, karena hamilnya bukan dari suami. Sebelum nikah sudah hamil, iddahnya tetap pakai salah satu guru. Jadi kok oleh buat kita nikah Makruh, oleh makruh. Bahwa pembahasan itu masalah nikah dengan wanita hamil di Fatwa bin Yahya. Aku bener-bener kok saran-saran sakron. Itu masa suci minimalnya 15 hari 15 malam, maklum, maksimalnya tidak terbatas. Bahkan ada wanita yang tidak pernah haid sama sekali dan tidak pernah nifas sama sekali kayak Sayyidah Fatimah dan beberapa wanita lain. Nah, ini teori sangat penting ini. Ketika ada darah kemudian mampet keluar lagi, totalnya melebihi 15 hari. Apakah di sini dihukumi mustahadah yang perlu ditafsil 7 ataukah cukup menyempurnakan masa suci? Kemarin sudah kita bahas waktu di Probolinggo. Tapi tidak apa-apa kita ulang. Nah, ini pertama, bila suci tidak sampai 15 hari, maka ini yang kaidah takmilut tuhur, menyempurnakan masa suci. Sempurnakan masa sucinya menjadi 15 hari 15 malam. Sisanya dihukumi haid semua asal memenuhi syarat haid, tidak melebihi 15 hari dan seterusnya. Itu bisa dilihat di tabel ini. Contoh-contohnya. Itu saat itu pakai tanggal, keluar darah, semua darah yang pertama tidak ada yang mencapai 15 hari itu. Contoh A, B, C sampai I itu tidak ada yang mencapai 15 hari. Semuanya kurang. Ada yang pas 15 hari. Ala kulli hal, pokok intinya darah pertama tidak ada yang melebihi 15 hari. Kemudian suci, cuman sucinya tidak memenuhi syarat minimal. Suci pemisah antara haid pertama dengan haid kedua itu 15 hari 15 malam. Dalam tabel-tabel itu tidak ada yang mencapai 15 hari 15 malam.
kok kemudian keluar darah lagi. Yang biru itu ada darah itu. Cuma diwarnai biru pertanda itu takmil. Apa hati kecil wariku? Wariku. Yuk nopo. Oh itu sudah kan? Iki maksudnya anu nih kita. Apa dari A itu tanggal 1 sampai tanggal 20. Mana keluar darah? Enggak, yang putih itu tidak ada darah. Oh iya. Yang warna putih tidak ada darah itu. Yang merah darah ya. Ya, merah biru itu ada darah itu. Cuma diwarnai biru pertanda itu dihukumi istihadah. Di situ contoh A misalnya 1 sampai 3 keluar darah. Kemudian dari tanggal 4 sampai tanggal 15 mampet. Keluar darah lagi. Jadi total mampetnya cuma 12 hari. Tidak bisa 12 hari pemisah antara haid pertama dengan kedua. Nah, kemudian keluar darah lagi. Tanggal 16 sampai tanggal 20 keluar darah lagi, maka di sini kita terapkan konsep takmilut tuhri, menyempurnakan masa suci. Masa suci minimal 15 hari dan 12 malam. Di situ cuma 12. Ya udah kita tambahi 3 hari. Untuk pemisah antara haid pertama dan haid kedua. Kok masih ada sisa darah, dihukumi haid kedua. Berarti tanggal 1 sampai 3 itu haid pertama, tanggal 4 sampai 18 itu pemisah antara haid 1 dan 2, tanggal 19 sampai 20 itu darah haid yang kedua. Contoh-contoh di bawahnya juga begitu. Tidak ada aturan darah yang pertama berapa hari, tidak ada aturan. Yang penting tidak lebih dari 15. Kemudian minimal suci pemisahnya berapa? Yang tidak ada darah itu berapa? Tidak ada aturan, terserah berapa saja. Cuma kalau kita lihat contoh itu, kalau kita perhatikan contoh, semua dari atas, dari A, B, C sampai I, itu darah kedua pasti setelah lewat 15. Karena itu memang syaratnya. Minimal Itu. Karena itu syaratnya. Semua darah kedua itu keluarnya setelah lewat 15. Semua keluarnya di tanggal 16 atau setelahnya. Nggak ada yang keluar di tanggal 15 itu. Semuanya keluarnya di tanggal 16 atau setelahnya. Jadi qaidnya untuk kita pakai kaidah takmilut tuhur, darah pertama tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian ada masa suci pemisah terserah berapa saja. Kemudian ada darah kedua. Darah kedua ini setelah lewat 15 hari. Terhitung sejak awal darah yang dulu pertama ini. Jadi ada darah kedua setelah lewat 15 terhitung sejak awal keluar darah. Baru ini kita pakai konsep takmilut tuhur. Ini masalah juga jarang dipahami oleh pakar haid sekalipun. Rata-rata di sini kalau pakar haid langsung menghukum ini mustahadah yang tafsil 7, salah. Karena memang di kitab-kitab itu jarang kaidah ini disebutkan. Yang pertama kali merumuskan kaidah ini itu Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah yang sezaman dengan Ibnu Hajar. Itu beliau pertamanya, dan ada isyarah nas dari Majmu' Imam Nawawi. Cuma di Majmu' itu ada 2 nas yang beda. Ada 2 nas yang beda sampai ulama itu kebingungan. Yang satu dihukumi istihadah sehingga perlu tafsir 7 dari awal sampai akhir itu satu paket. Dihukumi ada haid ada istihadah. Ada contoh lain yang mirip, enggak. Ada haid pertama terus sucinya disempurnakan sampai 15 hari, kemudian ada haid kedua. Ulama bingung. Termasuk Syekh Abdullah Bamakhramah itu awalnya bingung. Dia merumuskan itu sampai musyawarah dengan beberapa ulama. Dan rata-rata kata beliau salah paham dalam masalah ini. Beliau agak kasar ngomongnya. Bahkan beliau waktu ke Haramain, waktu haji atau umroh, ketemu Imam Ibnu Hajar sama gurunya Syekh Al-Bakri. Ketemu, kemudian Syekh Bamakhramah diskusi masalah ini. Masalah ada 2 nas di Majmu' yang dohirnya bertentangan itu. Kata Syekh Bamakhramah, ana diskusi sama Ibnu Hajar sama gurunya ini kecewa.
Wong loro iki koyo ndak tahu mambu fikih. Kewasar nek ngomong itu. Dua orang ini koyo kok doire kok ndak tahu mambu fikih. Itu. Dan akhirnya beliau setelah ta'amul panjang itu akhirnya menciptakan rumusan seperti itu. Jadi untuk penerapan takmilut tuhur, untuk menafikan ta'arud antara dua nasnya majmu' itu, nah yang satu diarahkan ke sini. Jadi ada yang satu itu istihadah, satu paket, ada yang enggak, ada haid pertama dan ada haid kedua. Masa sucinya walaupun belum mencapai batas minimal disempurnakan 15 hari, dari darah kedua itu diambil sebagian. Qaidnya itu tadi, darah yang kedua penentu ini, darah kedua keluarnya harus setelah 15. Darah kedua harus setelah 15, baru pakai konsep takmilut tuhur. Dan ini kemudian rumusan Syekh Mahroma ini yang diterima oleh ulama setelahnya, dinukil di Buya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan seterusnya. Dan ternyata setelah saya baca kitab Syekh Ibn Hajar yang khusus haid, ada Risalah Bakusyair, orang Tarim Syekh Bakusyair itu ngarang Risalah haid, kemudian dikirimkan ke Imam Ibn Hajar untuk ditasheh. Akhirnya oleh Ibn Hajar ditasheh dan dikasih hasyiah. Ternyata Ibn Hajar juga punya rumusan seperti ini, punya rumusan yang mirip seperti Syekh Abdul Mahroma. Berarti wallahualam mungkin ngarangi itu apa setelah diskusi sama Syekh Mahroma atau gimana. Yang jelas Ibn Hajar sudah sama rumusannya seperti itu di Hasyiah Bakusyair. Berarti haid yang pertama jumlahnya tergantung darahnya berapa. Jadi kayak itu ada contoh 3 hari, ya berarti 3 hari. Ada yang bawah itu 14 hari setengah. Ya udah berarti haidnya 14 hari setengah, terus mampet setengah hari toh. Setelah mampet setengah hari keluar darah lagi, ya sudah. Itu suci. Sudah suci, ini setengah hari kan. Ya tinggal sempurnakan, tambahi dari darah setelahnya, diambil 14 hari setengah untuk menyempurnakan masa suci. Masih ada darah lagi, haid kedua. Jadi suci di tengah ini ndak harus koyutnya berapa hari, ndak. Ini lebih 15 hari dari yang pertama. Darah kedua ya. Darah kedua ya harus di setelah 15 hari. dan meskipun Jadi ini ireng lah ya pemenang. Nggih, enggak ada anu. Di sini kita kesampingkan konsep mumayyizah, ghairu mumayyizah, kita kesampingkan total, enggak masuk tafsir itu sudah. 14 hari setengah haid. Setengah harinya Mampet. Keluar darah lagi. Hari ke-16 keluar darah. Iya. Panjang sampai 20 hari. Ya sudah, dari 20 hari kedua ini 14 setengah kita ambil menyempurnakan masa suci, berarti hukum istihadah ini Iya. selama 14 hari setengah ke belakang. Sisanya masih ada darah 6 hari haid kedua. Berarti ini akhirnya haid semua. Enggak, yang tengah masa suci. Iya, maksudnya. Kalau cuma yang kedua kan haid lagi. Sisa setelah dikurangi itu haid lagi. Kalau misalnya yang kedua itu yang dari 15 baru tambah-tambah itu ya. Ya Pak? Kalau negara yang keluar di apa setelah 15. Nah, nanti ada. Itu istihadah nanti. Itu konsep menyempurnakan suci ini hanya terjadi jika lagi darah kedua keluar setelah 15 hari. Yuk. Balik ke Mang di sini. Mana acara? Mari Jumatan. Hari Jumat. Kodok manusia. Iki jasmu. Teku. Udah dicoba. Acara haid juga ada. Gini. Acara masa kecil dikasih di sini. Di Japri ya, wis suci Mas. Acara masa kecil cukup haid. Suci ya. Nah itu darah kedua, jadi konsep menyempurnakan suci ini hanya terjadi jika darah kedua keluar setelah 15 hari. Misalnya keluar 7, 8, 9. 7 darah, 8 mampet. 8 yang di tengah itu mampet, 15. Keluar darah lagi 9. 9 di hari ke-16 sudah. 7, 8, 9. haid lagi. Ya ini 8 tinggal ditambahi 7 hari, 15 hari suci, sisa 2 hari. 2 hari haid kedua. Berarti di 9 ini ada yang suci, ada yang haid. Iya, ada yang dihukumi suci, ada yang dihukumi. Berarti tetap sholat itu, walaupun keluar darah tetap sholat. Istihadah. Iya, orang istihadah tetap sholat, tetap puasa dan seterusnya. Tapi Cak ya, kalau dalam menjalani hari-hari, misal contoh yang pertama,
menjalani hari ke-16 ini kan kelihatan darah. Iya, tapi tetap karena di sini darah yang kedua itu setelah 15, nggak usah pakai khilaf tadi itu. Nawawi Rofi tadi enggak. Ini bukan sudah melebihi 15 ini kan. Darah kedua kan setelah melebihi 15. Enggak. Ini yang kasus A ini ya, yang di hari ke-16 Ya kan keluar darah. keluar darah. Ya, tapi tetap sholat. Tetap sholat. Tetap sholat, tetap puasa. Tidak orang-orang yang kan apa ya? Nggak ngerti. Keluar darah kan dia nggak ngerti. Iya. Dia kan tetap akan meninggalkan sholat, berarti Wajib dikotor. wajib dikotor. Wajib dikotor. Itu ini berarti yang Mbak Manika tidak di takmil buhar kayak yang belakang terus Head. itu head. Iya apa? Lek kalau Mbak Manika di takmil anu buhar. Iya. Ini kan depan orang kan Iya. suci kan. Kalau Darah lagi. lek umpamane koyo sing iki gak disempurnakan karo sing buri. Sing koyo gak head sing Nggak bisa, di sini harus takmil. harus takmil. Harus takmil. Iya. Konsep takmil. Iya, konsep takmil. Nanti yang dihukum istihadah di bawah ini. Gitu. Jika darah kedua keluar sebelum 15 lah ini. Kalau darah yang kedua itu keluarnya sebelum 15, hari ke-14 atau hari ke-15 itu sudah keluar. Misalnya keluar 565. Totalnya 16. Cuman keluar darah 5, kemudian mampet 6, Keluar 11. Keluar lagi 5. Sebelum lewat 15. Maka tidak bisa memakai konsep penyempurna suci sebab sama dengan pendarahan lebih 15 hari. Lah iki dianggap koyok darah keluar terus. Berarti ya tafsil mustahadah yang ada 7 itu pertama muqtada apa muqtada, mumayyiza apa ghairu mumayyiza dan seterusnya. Dalam contoh ini sama dengan keluar 16 hari. Jadi podo koyok darah nyambung terus 16 hari. Jadi mana headnya? Tidak bisa kita menghukum yang pertama, yang kedua. Dilihat itu tadi mumayyiza apa tidak. balik ke pribadi ini jadi sih. Mumayyiza atau tidak. Kalau orang gede mana ya? Iya, mumayyiza atau tidak dan Jadi wong wedok itu butuh apa kan orangnya gede kok. iya, cuman jarang sing perhatian. Makanya nanti di sini Cak Nur Hasim ini bikin konsep mengenyampingkan mumayyiza. Jadi yang utama kan kalau mumayyiza di headnya mana ditentukan oleh kekuatan warna darah. Tapi itu repot bagi wong wedok. Jarang sih perhatian. Wis akeh wis wong wedok takon, saya keluar darah sekian. Ditakoni. Sama semua darahnya apa enggak? Biasanya cuman ya pokok yang hari-hari mau mampet itu agak keruh atau kuning. Sing pertama ya apa? Sama semua tidak paham wis kan baune nemen apa enggak, kental apa encer tak ngurus iku. Rata-rata enggak ada kayak gitu. Terakhirnya tuh. Iya. Makanya susah konsep tamyiz itu kalau diterapkan susah. Jadi untuk perempuan itu susah karena jarang yang memperhatikan betul. Makanya di sini nanti langsung pakai adat. Langsung pakai adat. Namun jika jumlahnya tidak lebih dari 15 hari maka head semua. Leono darah mampet darah lagi tapi totalnya tidak lebih 15 ya head KB. Contohnya di bawah itu 564 persis 15 itu head KB itu. 5 darah, Yang 6 mampet, 565 itu apa? 5 darah, 6 mampet, 11 kan? Iya. Keluar dari lagi 4. Enggak yang 565 yang atas. 565 yaitu tafsil itu mumayyiza apa ghairu mumayyiza. Enggak bisa dipastikan. 6 suci. Enggak bisa dipastikan mana headnya, mana Oh, paham. istihadahnya belum bisa. Harus paham konsep istihadah. Namun jika jumlahnya tidak lebih dari 15 hari maka head semua. Contohnya 564 itu head semua itu. Nah, yang 6 tengah itu ya tadi berlaku sahbi lakti itu. Berlaku sahbi dan lakti. Apa? Kalau ikut sahbi namanya head juga. Kalau lakti suci namanya. Oh bisa ini ya? Iya, karena kan itu total 15 enggak lebih kan. Ya wis. Head semua. Hasil masalah head ngomong itu berarti yang ini anaknya sing salah. Sing biasa sing buku-buku itu bulat di masalah konsep takmil tuhur itu biasa.
Akeh sing gak paham. Soalnya aku pengalaman di grup head itu pakar head pondok dindi wis pondok daerah Jawa Barat bareng. Sarang Lirboyo plus pakar-pakar kaya Pak Ali Romzi, kaya Pak Sopoan itu sing golane promus-promus FMPP. Tapi menyadari jadi salahnya. Ono sing ngotot, ono sing akhire lho mosok ono pengetahuan kaya ngono ndak tahu aja jarang. Nas iku lek ibarat kitab sing umum sing biasa di ono di pondok-pondok Jawa cuman buyat to. Lah nek buyat itu nukil teko fatwa Bama Mahromah tapi diikhtisor. Diringkes nang Buya. Dadi ini kurang detail. Aku dhewe biyen sik bingung kok saya Pak Udon memahami ibarat Buya iku. Saya Pak Udon dhewe sik bingung sik akeh sekali. Akhirnya tak delok teko fatwa Habib Abdullah bin Yahya. Tak cek di fatwa bin Abdullah bin Yahya, ya padha nukil teko Bama Mahromah ndak dinukil kabeh, diringkes. Sing bingungi akhirnya tak mutolaah nang fatwa Bama Mahromah dhewe. Akhirnya jelas, sik maktubat saya ini. Itu dibahas 36 halaman konsep itu tok. 36 halaman itu saya maktubat. Ngelu rasane macane. Dan dia naik aja. Di besok dulu. Besok dulu. Gak sampai pas nang kono mutolaah itu yang teng. Di besok. Oh pateng gak teng Yaman. Tepat di Hadramut ndak mutolaah. Saya bingung kalau saya terus tepat di besok itu mendalami itu terus Abdurrahman teko tak tak saya nona beliau lah pemahaman itu. Alhamdulillah ternyata ya ini bantu. Sing detail itu, ono sing rata-rata nerimo setelah mengetahui nas itu setelah disampaikan rata-rata nerimo. Ono sing enggak. Soalnya apa sing ngotot gak nerimo ya duduk ngawur. Karena memang di hasia-hasia kayak di hasia Jamal, di hasia Hulubi, di hasia apa akeh keterangan sing nabrak kok edahe Bama Mahromah. Tapi lek ndak ngame kok edahe Bama Mahromah rusak kabeh kok edahe head rusak kabeh. Lek ngame kalami Jamal iki. Kalami Jamal di cara di pondok Jawa kan hasia Jamal wis kaya Quran kan. Ojo ngritik iku liberal lah ya. Lek ulama Hadramut kan beda. Muhasyirah kan ngono kan. Jadi nek kalami muhasyi saya lek Masyayikh Hadramut kalami muhasyi kayak Jamal Bujairimi. Itu kurdi tok ae sing aman ndak tau dikritik kurdi. Lek muhasyi liyane apa niku Yubi paling sering dikritik Asya Yubi. Sarwani, aku tahu saya baru itu nerangno, taruh tambah ibaratnya Sarwani. Oh didukani sama beliau. Sarwani Quran tak? Quran. Kita kalau Sarwani Quran saya baru itu. Lah, hatta di ribat ini. Omane saya Fadol biyen sing saya Fadol itu nemen le ngeroti Yubi itu nemen. Saya Fadol. Jadi lek kayak kelas muhasyi di Hadramut itu masih di cara kaya ngono kaya kalami dokter-dokter bagi ulama Jawa kan kalami dokter kayak dokter Wahbah kan langsung diterima. Sing dipertimbangkan dasare apa. Tapi lek nang hasia-hasia kaya Bajuri kaya apa ndak wani. Tapi ulama Hadramut nang hasia memperlakukan kaya kalami dokter-dokter bagi ulama Indonesia. Lek wis Ibnu Hajar Romli ndak wani. Hatta iskal amanah syariah. Amanah syariah. Hatta iskal model apa pertama diri kan biasa saya bawa down. Iskal sampai dawa tapi ujung-ujungnya amanah syariah. Nek kelas surah. Itu amanah syariah. Tapi lek muhasyi akan diribat bukan hanya di akhtab, akan diribat masa ribat begitulah nyikapi muhasyi. Jadi nggak langsung dianggap kebenaran mutlak di sini hal. Nah di Jawa, di sini hasil Jawa wani-wani ngerti, liberal. Koyok Quran. Jadi ini makanya sing moto tak belum nerima itu, lo di Jamal orang keterangan ini, sampai nggak tinggal pemahaman anyar ini di Jamal. Cuma wis balik-balik tak sampai no. Ayo coba, lek sampai jupuk kalami Jamal itu, kalami Kulyubi, kalami. Coba kok etahet yang ada sampai tulis di buku ini sampai diri berlaku apa enggak? Ya apa carane bedakno? Bingung bisa ndak iso. Rusak kabeh. Pokoke ndak ngamek kalame Bama Mahromah, konsep hak buyar kabeh. Ndak ono toko pondasi ini buyar kabeh. Lah sing rata-rata sing anu gelem nerima. Iya ngono. Nerima yo gara-gara tak sampeno ulama Hadramut begini. Iki terus tak dudono kaya anu sing
Saiki dadi pegangane wong-wong pakar head di pondok-pondok iku ibane Silaturahman iku. Bukan jelas menerangno konsep takmil itu. Kan ulama-ulama bahkan akeh wong basa masail iku masih karane wong saiki lek ono kitab tertulis di kitab wis sama Nabi Syari. Tapi lek ono kitab masih alim kaya apa dak kira diterima. Masih Habib Zain bin Smith sing dawuh. Lek dari tulis di kitab dak kira diterima, tapi Habib Zain bin Smith terus ngarang kitab ditulis lho kitab iki. Yo masjid. Tapi lek beliau cuma nyampein atau gak ditanggalani apa dak kira diterima. Aku biasanya tak sampai naik iki lho kitab Silaturahman serta ini Pak Karhet ya Hadramut. Oh ini tak bumbung ini sing jenenge kitab Habib Marbun Hafid di tengah khusus ngalune meneng ape. Tapi ana sing enggak gelem ya gara-gara ibaratnya hasya-hasya. Buyar kabeh, mau ndak mau buyar konsep. Ndak berlaku belas wis kok teko awal akhir ndak berlaku kabeh. Ndak ngamek konsep. Sing aran sing nulis iki statiki anu bisa. Lupa adone Yo iki anu suwi asline wong Sladi. kayak lupa fatwane iku mau ya. Yo tak awalnya kan anu dhek wis duwe pemahaman iki dhisik teko Buya, cuman dhek akeh sekali. Terus tak kei fatwa Bamahroma iku terus sembarang, malah tau digaya anu kok daura konsep iki di Zoom. Yo kalau ini pakar-pakar head iku, kono lur boyo ndi iku, ndek gawe daura di Zoom. Dhek anu, dhek pokok ana ibarate siap merubah buku ini total sih. Dia oleh nyetak buku ini kan wis edisi piro saiki. Setiap edisi mesti ana revisi. Nah, dia mutune revisi tanpa henti. Ono sing gak gelem. Ya gua boleh anu. Berat lek kate dinten. Tapi lek sepauten biyen pokok iso bedakno istihadah ambek takmil tuhri wis nemenan ini. Nemenan iki. Kari engko nerusno ya apa tafsile istihadah ngono tok sehari. Pertama bedakno iki pakai takmil tuhur apa istihadah. Kalau aku pakai rope gitu. Iya. Iku contoh di bawah itu tabel itu praktek ya tabel teko mang itu. Ini istihadah atau menyempurnakan suci atau head semua itu 955. Sing tengah itu mampet. 955 berarti istihadah pendarahan lebih dari 15, artinya disamakan dengan pendarahan melebihi 15, berarti dihukumi istihadah 955 kan Yang darah istihadahnya anggap 900 tidak bisa, harus paham tafsir istihadah. Ono tafsir dhewe istihadah itu kan 955 berarti kan darah kedua sih hari ke-15 berarti tidak menyempurnakan masa suci. Contoh kedua juga itu 311.7 baru 877 699 itu menyempurnakan suci. 744 tak sampai 15 head semua, tidak lebih 15. 586 istihadah, 712 head semua, 962 takmil, 772 itu istihadah. Monggo apa diskusi terbuka ini kita dilanjutnya ya terserah monggo. Berarti lek mampet tak sampai lek mampet ke sing kendaraan lebih 15 hari. Sing kurang 15 hari. Berarti lek masa sucinya 6 hari misalnya itu nanti hasilnya ngitung melok laki-laki. Iya, sapi laki. Terserah melok ini. Sing utama sing sapi. Sapi sing head semua sapi diseret. Alia. Musim. Dekat Rio. Berarti lek melok laki misalnya kan suci juga. Apa? Lek laki kan suci oh ya. Iya. Iya suci. Laki milih-milih ya. Berarti sing 5 head, sing 4 head, 564 gitu. Iya. Sing 5 head, sing 4 head, sing Iya, suci. sing tengah suci. Tapi
Lek wis kadung kosong ya wis sah. Ini biasanya akhir-akhir yang kayak buku ya kayak ini ya. Jadi tidak ada kayak apa lakti, apa sapi, enggak. Jadi memang Sesuai ketentuan undang-undang. iya, semuanya kayak lakti. Jadi aku mulai biar belajarnya ngomong. Itu hitungannya misalnya udah sampai 15 gini mesti isi tengah Suci. suci. Dari awal sampai akhir yang penting tidak sampai Ya imam mempermudah atau emang itu akeh sing campur memahami khilaf lakti ambek sapi ambek Nawawi Rafi'i. Nawawi Rafi'i ngukumi sing tengah, sing tengah. Proses. Iya, si prosesnya. Sapi lakti Wis setelah selesai baru vonis akhir. Jadi menvonis sesuatu yang sudah terjadi. katakan darah berhenti ya. Iya, wis mampet betul-betul Lagi mampet. di Baru kalkulasi. kalkulasi. Maksudnya apa hubungannya karena sholat harganya. Oke. Masalah foto. Terus sapi lakti itu anu nih sapi siapa? Apa? Wong sing Enggak disebut no anu. Di majmu kaya iki Cuma karcis sing apa amat sapi. sapi. Belajar Ya mutakhirin kabeh. Kabeh nang sapi. Mulai Imam Nawawi kan di majmu wis disebut. Jadi kaul sapi lakti itu wis muncul istilah itu selama di majmu wis disebut. Nah, kenapa kok harus dua ya? Apa? Kan kayak saat terjadi misalnya kayak 5, 6, 4 itu mau ya. Berarti yang 6 kan suci. Lek menurut Nawawi kan itu suci kan? Lek Iya. ketika terjadi. Ketika terjadi ya suci. Kenapa lek wis totalan membuli kok saya ono boleh mana ya? Nah, itu tadi kan menghukumi suci sementara. Lek khilaf Nawawi Rafi'i itu hukum sementara, belum hukum final. Si proses tadi itu. Nah, tapi engko ketika wis mampet sing muktamad malah het kabeh. Wingi salat iku dadine mutlak, puasane ndak sah. Hatta Imam Nawawi tarjih sing ngono malah setelah vonis akhir. Bingungi aja masalah itu bingungi. Nah, kalau ini menakan hati kita, dimulai sih. Mboten lek sing 564 kan mboten sampai 15. Salah bagian. Mboten sampai 15. Yang betul di 15 nih. Ya tergantung darah kedua Darah kedua setelah 15 atau sebelum. Sebelum 15. Si Hato Isi atau tafsir itu. karena memang belum lahir. Iya. Nah, setelah 15 takmir menyempurnakan masa suci. Jadi nek cara praktek tanggal ya. Tanggal 1 darah. Terus sampai tanggal katakan 10. Tanggal 10 tanggal Iya, terserah. iya umpama nih seminggu berarti tanggal gitu Iya. bandel sehari lah Iya. ternyata tanggal 8 keluar lagi sampai lebih 15 takmil tubuh. Berarti si Hato. sehat Si Hato soalnya kan darah kedua sebelum lewat 15. darah keduanya maksudnya Pertama dan kedua dianggap satu paket. pertama dan kedua satu paket soalnya itu kan masih 7 tambah 1 suci 8 dari 9 sampai ke 15 ya. sampai terus seandainya sampai 20 keluar satu paket KB. Yang sing takmil itu tidak satu paket, berarti ada head pertama, ada head kedua. Iya, Tidak dianggap satu paket. nah hitungannya yang kedua harus setelah 15 itu kan. Iya, keluarnya. Keluarnya. Berarti hitungannya katakan sekarang kalau mampet tanggal 14, ini kan belum 15 ya. Belum. Terus nanti 16 keluar lagi. Belum 15 juga. Ya berarti istihad kalau Masih belum istihad 15. ya. Kalau umpama nih berhentinya di 13, 14 darah, 15 darah, terus ke belakang masih istihad. Enggak. Ya apa sih contoh ini ya? Ke awal. Umpamanya Dari satu. dari 1 sampai ke 13. Ada darah. Ada darah. Terus Berhenti 13. 14 sudah ada. 14 enggak ada. 15 keluar lagi. 15 keluar. Berarti istihad sih. Istihad itu. Istihad. Soalnya kan kurang Iya, satu ya. sebelum 15. Sebelum melewati. Ya istihad. Berarti yang head kedua model kayak tadi itu memang murni Harus lepas 15. setelah 15 darah kedua.
darah keluar. Yang depannya kurang dari 15 Iya. begitu. Atau pas Atau pas. baru mampet hatta sebentar. Jadi malah di Ustaz Abdul Rahman itu hatta lah. Udah kiko lah. Iya. Jadi umpamanya 1 sampai 15 itu kan saya sudah head. Iya, head. Kemudian mampet misalnya setengah hari. Setengah hari. Ya, Besok head lagi. besok head lagi. Darah lagi. Menyempurnakan ini, menyempurnakan. Menyempurnakan hitungan berarti. Ya, menyempurnakan masa suci Nah ya masa suci. sampai 15. Sampai 15 Iya. apa namanya hari. Nah. Walaupun terus berdarah Iya. Lah ada lebih berarti head. sampai ke 15 yang belakang ya. Iya. Lebih belakang. Setelah ke 15 belakang ternyata masih darah. Hitungannya ya apa? Om? Nah, itu rata-rata gimana? Lah terlalu memanjang. Iya. Itu akhirnya ngerusak sing mulai kedua ini berarti istihadah berarti. Jadi sing setelah takmir ini istihadah pakai konsep istihadah udah darah kedua. Iya yang kedua. Ini yang saya pikirkan kan. Iya. Kalau benar ada orang kasus Iya. yang pertamanya normal. Iya. Normal artinya 15 hari Iya. suci. Berarti sing pertama tadi wis head, Nah, kemudian yang kedua, takmir, tuh takmir. Setelah itu selebihnya karena melebihi pakai konsep istihadah. Bali. Tafsir 7 gitu. Nah, ya Bali. Monggo gimana? Head itu nggak bisa Iya, langsung dowo. Ya. Harus ada takmir Tuhan juga. Ada taufik wis luwe. Ya, Ya, tapi selanjutnya ini saya diteruskan. ya, itu urusannya sampean. Jadi diteruskan head lagi sampai selesai. Sampai samari. Anu ae, waktunya lagi jangan murni head. Ya enggak apa-apa head jatah head ini rada panjang tapi tetap Jadi fikirnya tetap head ya. nggawa misale nggawa ikhya atau apa nggawa apa ya. Sama elai. Iya. Yang dengar kerja. Moco head to. Panas ya. Baca head itu maksud cina izin gitu. Aku lah tempat gawe daro head ngono. Saya muter krungu. Agak juga suka loh. Dite itu, awalnya di besok kan mesti. Lek pondok Ramadan sing lulusan kok kayak daro head. Hah? Iya. Berarti saya muter ya. Nonton salah head dengan Ramadan. Aku suka lebih. Monggo. Enggak tuan rumah biasa. Adati ngono. Adati. Ada muhakama head ya. Ya seperti wahid. Ini dimirorin misalnya. Bukan marwah itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar tu sebab benar bahawa kita benar benar rahmat benar dakwah kita subhanallah wa barakatul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.